Halo semua, welcome back to the Backseat Review. Dan hari ini aku akan menceritakan pengalamanku sebagai penonton atau Backseat Gamer Experience dengan game Last of Us Remastered. Last of Us Remastered ini eksklusif di PlayStation 4. I'm Ann, and this is Last of Us Remastered Backseat Review. Disclaimer: pengalaman bermain video game, kabar dan update video game. Nani? Untuk teman-teman yang belum main game ini, mungkin bisa coba main game ini minimal 2 jam pertama. Kenapa? Karena susah sih rasanya kalau melakukan review game Masterpiece ini tanpa memberikan sedikit spoiler. Hehe, so selamat menonton. Last of Us cukup membuat para pemainnya ikut cemas. Kenapa? Karena di game ini diceritakan terjadi pandemik yang menjangkit seluruh dunia dan merubah orang-orangnya menjadi zombie. Tapi ini berbeda ya dengan pandemi COVID, di mana manusia terinfeksi oleh jamur kemudian menyebarkan virus yang tumbuh menjalar di tubuh manusia yang terjangkit. Dimulai dengan karakter Sarah yang manis dengan ayahnya Joel, mereka tinggal di Texas, Amerika. Awalnya mereka terlihat akur dan hidup bahagia. Walaupun Sarah tidak memiliki sosok ibu yang menemaninya untuk bertumbuh dan berkembang. Baru 15 menit aku menonton Theo bermain Last of Us, aku bisa ikut merasakan kekacauan karena penduduk kota berhamburan panik untuk lari dari gigitan zombie. Gak nyangka banget karena di game ini bisa membuat kita merasakan kesedihan mendalam saat Joel kehilangan putrinya. Move your hands, babe. I know, baby, I know. Listen to me, I know this hurts, baby. You're gonna be okay, baby. Stay with me. Alright, I'm gonna pick you up. I know, baby, I know it hurts. Come on, baby, please. I know, baby, I know. Sarah. Baby. No, please. Dengan makin tak terkendalinya virus, Joel kini pindah ke Boston yang terisolasi. Kemudian di sana ada regulasi yang ketat untuk warganya. Krisis semakin menjadi memburuk karena sumber daya yang semakin berkurang dan uang yang kini sudah tidak berlaku lagi. Oh, man. Hey, what happened to sleeping? Jadi, inti utama dari cerita The Last of Us dari yang aku tonton adalah hubungan antara Joel dan Ellie. Joel memiliki misi mengantar Ellie ke markas resistansi Firefly karena Ellie imun terhadap infeksi, di mana hal itu menjadi harapan utama manusia sebagai penelitian vaksin. Sepanjang perjalanan mereka, aku melihat perkembangan hubungan keduanya yang awalnya bisa dibilang tidak saling peduli. You wanna know the best thing about my job? I don't gotta know why. To be honest with you, I give two shits what you're up to. Well, great. Good. Terus berubah menjadi sangat dekat seperti layaknya ayah dan anak. This make you all nostalgic? You know, that is actually before my time. That is a winner, though.
Selain itu, Joel dan Ellie juga menemui survivor lainnya dengan sifat dan kepentingannya masing-masing. Karena setiap karakter yang didevelop dengan apik, aku sampai ikut merasakan empati akan tragedi yang terjadi dengan segala emosi dan masa lalu yang mereka bawa. About us. About me. I know that you are smarter than this. Really? Guess what? We're shitty people, Joel. It's been that way for a long No, time. we are survivors. This is our chance. It is over, Tess! Now, we tried. Let's just go home. I'm not going anywhere. This is my last stop. Game ini memberikan sensasi yang berbeda dengan game-game lain untuk genre yang serupa. Juga memberikan nuansa baru untuk kalian para fans game horror. Memadukan stealth dan pertarungan jarak dekat, intisari dari game ini adalah bersembunyi di balik tembok atau pelindung, mengendap-endap dan menyergap, merakit senjata dan perangkap, serta manajemen sumber daya yang sangat terbatas menjadi krusial untuk kelangsungan progres game ini. Aku pun sebagai penonton menjadi ikut terbawa suasana perjalanan hidup Joel dan Ellie, di mana setiap hari dipenuhi oleh kekhawatiran dan mara bahaya. What about the guy? He ain't even hurt. Alone and forsaken by fate and by man. Oh Lord, if you hear me, please take my hand. Oh, please understand. PlayStation 4 memberikan peningkatan kualitas grafis The Last of Us di PS3. Versi remaster terlihat lebih baik, dari grafisnya yang lebih detail, pencahayaan yang disempurnakan menjadi lebih lembut dan dramatis, baik di ruang terbuka maupun di adegan scene ruang tertutup. Jadi, memainkan game ini di versi remaster pastinya lebih worth it untuk dicoba. Another round in there quick. Listen to me. If I get into trouble down there, you make every shot count. Yeah? I got this. Exit review tips and tricks. Di game ini, stealth dan combat tidak mengharuskan kalian untuk selalu membunuh semua musuh di satu area. Kenapa? Karena survival serta menghemat sumber daya adalah yang utama. Kalau kata Tio sih seperti itu. Jadi kita mengendap-endap dan lari dari pertempuran. Ketika sudah sangat terdesak, cari jalan ke area selanjutnya. Jika telah melewati pintu atau obstacle yang tidak bisa dilalui kembali, maka kita sudah berhasil berpindah area dan mendapatkan checkpoint. Nah, dengan begitu musuh tidak akan mengikuti kita lagi. Saat di luar zona bahaya, manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk reload semua senjata dan merakit health kit dan perangkap. Cari di semua sisi ruangan dan gedung untuk mencari peluru dan craftable item. Lalu, untuk menghemat peluru, gunakan stealth attack atau lempar bata, atau juga bisa melempar botol ke musuh kalian dan habisi dengan serangan jarak dekat. Dengan membiasakan ini, kalian akan terkagum karena banyak peluru dan sumber daya yang dapat dihemat. Kalian mungkin akan kebingungan skill upgrade mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Karena skill point yang terbatas, pemilihan upgrade sangatlah krusial. Utamakan untuk upgrade listening distance, save, dan health. Listening mode memberikan informasi lokasi musuh dan memudahkan kalian untuk menyelinap dan melakukan stealth attack. Save upgrade diperlukan karena cengkraman flicker memberikan instant death. Dan upgrade health memberikan sustainability saat baku tembak dan pertarungan jarak dekat. Dari permainan yang aku tonton, Last of Us memberikan hembusan angin segar di genre survival horror dengan menambahkan unsur style, story, dan karakter yang dalam.
Namun bila kalian sudah memainkan Last of Us sebelumnya, kalian akan merasakan peningkatan kesan dramatis yang membuat game ini menjadi pengalaman baru yang worth it untuk dimainkan di 2021. So, itu semua untuk basic review kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka sama reviewnya silahkan like. Dan jika kalian mau melihat aku mereview menonton pacarku main game lainnya, jangan lupa subscribe dan nyalain notification bell-nya ya. Sampai jumpa di Unspeakable Review selanjutnya. See you!